Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menyampaikan mengenai bisnis di internet ya, sebagai lanjutan dari materi teknologi internet. Saya ucapkan bagi yang sudah hadir dan presensi di Siakat maupun di live chat, terima kasih. Dan yang belum presensi dan login ke Siakat, silahkan untuk segera login dan presensi di Siakat ya. Baik, untuk itu kita akan mulai saja materi kita hari ini, yaitu mengenai bagaimana bisnis di internet ini dilakukan ya. Nah, jadi bisnis di internet ini merupakan bagian dari teknologi internet saat ini ya, di mana internet bisa digunakan sebagai alat ya, atau sebagai media untuk melakukan transaksi bisnis ya. Nah, di sana juga beberapa model bisnis ya, itu bisa dilakukan ya tanpa ada batasan jarak dan waktu ya, sehingga bisnis di internet ini sekarang ini mulai mengglobal ya. Bahkan individu pun sekarang juga sudah bisa melakukan bisnis di internet ya, meskipun dia tidak memiliki tempat untuk usaha dan sebagainya. Mereka bisa melakukan bisnis itu secara online ya, menggunakan internet. Nah, kita kenal terlebih dahulu dengan e-commerce ya. Nah, sebenarnya e-commerce ini adalah istilah electronic commerce ya. Jadi perdagangan secara elektronik. Perdagangannya ini adalah konsep yang sudah ada sejak dulu ya. Nah, namun dengan adanya elektronik ya, maka media baru muncul ya sebagai alat untuk melakukan transaksi ya, atau sebagai alat untuk menjual produk dan sebagai alat untuk bisnis e-commerce secara umum ya. Nah, perdagangan itu sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal dari peradaban ya. Jadi sejak awal peradaban manusia itu sudah ada perdagangan, meskipun mungkin saat itu belum menggunakan mata uang ya, dengan model sistem barter ya, perdagangan itu bisa dilakukan ya. Nah, sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan ini bertambah ya. Jadi senantiasa bertambah, senantiasa berubah ya. Jadi sarana yang dipakai untuk perdagangan itu waktu demi waktu senantiasa berubah. Nah, bentuk perdagangan yang sekarang ini yang sudah merambah pada media elektronik ya, kita kenal sebagai electronic commerce, yaitu perdagangan yang menggunakan media elektronik, sehingga pertemuan antara customer dan e-merchant-nya ya, itu bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka ya, sehingga semuanya bisa dilakukan secara elektronik ya, menggunakan media internet. Nah, pengertian dari e-commerce sendiri gitu ya, atau sering disebut dengan perniagaan elektronik gitu ya, ini adalah sebuah bagian dari elektronik bisnis ya, yaitu bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik ya. Jadi bisa disebut sebagai bisnis di internet ya. Nah, secara umum e-commerce ini bisa didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa ya, trade of goods and service ya, dengan menggunakan media elektronik. Nah, selain dari yang telah disebutkan bahwa kegiatan perdagangan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis secara umum ya, karena bisnis itu kan luas sekali ya. Nah, salah satu bentuknya adalah sebuah perdagangan. Nah, perdagangan yang menggunakan internet adalah perdagangan elektronik, sehingga e-commerce is a part of a business. Jadi e-commerce itu adalah bagian dari e-business. Nah, kemudian media elektronik yang digunakan untuk transaksi e-commerce ini ya, yaitu menggunakan komputer tentunya, atau media elektronik yang lain seperti smartphone ya, itu juga sekarang sudah bisa digunakan, tablet ya, kemudian PDA ya,
Nah, semua hal yang bisa terhubung dengan internet dan memiliki user interface dengan pengguna, lalu bisa menampilkan katalog produk, bisa digunakan untuk transaksi ya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi di masa mendatang nanti akan terbuka kemungkinan adanya penggunaan media jaringan lain selain internet ya dalam e-commerce. Jadi tidak hanya menggunakan internet, ke depan mungkin transaksi bisa menggunakan teknologi lain ya. Nah, ada beberapa alasan penggunaan internet karena adanya kemudahan-kemudahan ya yang dimiliki oleh jaringan internet itu ya. Yang pertama bahwa internet itu sebagai jaringan yang publik dan sangat besar gitu ya. Huge and widespread network ya. Jadi jaringan cukup besar karena apa? Mendunia, mengglobal, ya, tidak ada batasan ya, asalkan terhubung ke internet ya. Kemudian backbone-nya terhubung juga ya, yang menghubungkan antar benua, antar negara ini terhubung, maka bisa diakses ya. Nah, yang kedua adalah menggunakan data elektronik ya sebagai media penyampaian pesan atau data, sehingga bisa dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas. Nah, ini bisa dilakukan dengan internet. Jadi cukup satu kali menulis kode produk, nama produk ya, atau deskripsi dari produk bisa digunakan seterusnya. Kecuali memang ada perubahan, maka cukup dilakukan perubahan untuk mengupdate informasi ya. Yang ketiga adalah e-commerce sebagai kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen. Ya, jadi harus ada konsumen karena konsumen ini tulang punggung dari perdagangan ya. Tidak ada konsumen ya produknya tidak laku, tidak ada yang membeli ya. Kemudian selain konsumen ada manufakturnya, ya ini adalah pabriknya yang menghasilkan produk itu, lalu service provider yang memberikan layanan sebagai perantara ya antara pedagang dengan pembelinya, disebut dengan intermediary gitu ya, dan menggunakan jaringan komputer atau disebut dengan computer network, yaitu internet ya. Nah, ada sebuah pernyataan dari seorang ahli namanya Julian Ding ya di buku e-commerce-nya yaitu Law and Practice, mengemukakan bahwa e-commerce itu sebagai satu konsep yang tidak dapat didefinisikan karena e-commerce memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Namun secara konsep sebenarnya sederhana gitu ya. Jadi melakukan perdagangan secara elektronik. Tapi setiap orang mungkin ya memiliki konsep yang berbeda sehingga artinya juga berbeda dan pemahamannya juga berbeda. Nah, sementara menurut David Bohm, e-commerce is a dynamic set of technology, application, and business process that link enterprise, consumer, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information. Nah, ini David Bohm menyatakan bahwa e-commerce itu adalah suatu set teknologi yang dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, kemudian konsumen dan komunitas melalui transaksi dan pertukaran elektronik suatu barang, layanan, dan informasi. Ya, ini pengertian yang paling umum ya dari David Bohm. Kemudian e-commerce ini juga digunakan sebagai transaksi bisnis ya antar perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, antara perusahaan merchant dengan pelanggan atau customer, atau antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan publik. Nah, jadi bentuk-bentuk e-commerce ini bisa bermacam-macam ya. Namun yang sering kita pahami bahwa e-commerce ini ya perdagangan elektronik antara merchant dengan konsumennya ya, antara toko dengan konsumennya atau antara perusahaan dengan konsumennya itu ya. Nah, bagaimana kita melihat sistem e-commerce ya? Jika diklasifikasikan atau dikelompokkan, sistem e-commerce ini menjadi 3 tipe aplikasi ya. Yang pertama adalah electronic markets atau EMS. Nah, sehingga electronic market ini adalah sebuah sarana ya yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar tertentu, sehingga nanti pembeli bisa membandingkan ya berbagai macam harga yang ditawarkan.
ya. Nah, seperti sekarang ini ya, konsep ini sudah merebak ya di dunia e-commerce pada era ini, di mana banyak sekali produk yang ditawarkan, kemudian ada satu macam produk yang ditawarkan ya, bisa di posting ya oleh beberapa merchant ya, mungkin dengan harga yang sama gitu ya, atau harganya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat sebagai konsumen membandingkan ya produk tersebut ya. Apabila produk sama dengan harga yang relatif lebih murah, mungkin konsumen akan lebih memilih produk yang harganya lebih murah ya, dengan catatan memiliki kualitas yang sama. Kemudian bentuk yang kedua adalah Electronic Data Interchange atau yang disebut dengan ED ya. ED ini adalah sarana ya untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berulang-ulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Jadi ED ini menghubungkan dua perusahaan sehingga pembelian ya, pemesanan produk itu full menggunakan pertukaran data ya. Jadi karena sudah terhubung ya, maka otomatis akan memudahkan untuk melakukan transaksi ya. Nah, ED ini kalau diartikan adalah Electronic Data Interchange ya, atau International Data Interchange oleh Association IDEA ya. Itu sebagai transfer data terstruktur ya, dengan format standar yang telah disetujui, yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik. Nah, ED juga punya standar ya, yaitu standar pengkodean transaksi dari perdagangannya, sehingga organisasi komersial tersebut bisa berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hard copy. Ya, tidak perlu mencetak, tidak perlu kertas, faktur ya, serta terhindar dari penundaan ya, karena dilakukan secara real time menggunakan koneksi jaringan internet atau intranet ya, antar perusahaan. Maka kesalahan juga tidak sering terjadi gitu ya. Jadi kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan inventaris dari manusia itu bisa dikurangi ya. Yang ketiga adalah Internet Commerce. Internet Commerce ini adalah penggunaan internet yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Nah, ini yang tadi sering kita bahas, yaitu e-commerce juga sebagai kegiatan komersial ya. Pengiklanan, penjualan produk, barang dan jasa ya. Ini adalah e-commerce. Kemudian transaksi yang bisa dilakukan di internet yaitu bisa memesan ya, order, membeli barang ya. Maka barang nanti akan dikirim melalui ekspedisi ya. Kalau dulu masih menggunakan pos, sekarang sudah banyak ekspedisi atau sarana lain, dan uangnya ditransfer ke rekening penjual. Itu sederhananya seperti itu. Nah, internet ini juga sebagai media pemasaran dan saluran penjualan yang efektif ya, dan efisien. Terbukti dia memiliki keuntungan antara lain produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet, harganya lebih murah, mengingat membuat situs di internet itu lebih murah dibandingkan dengan membuka outlet retail. Jadi membuat website lebih murah untuk dibandingkan dengan membuat toko retail yang nyata gitu ya. Atau kita bisa manfaatkan marketplace ya, jadi kita bisa jual produk itu di marketplace ya. Kemudian transaksi pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesanan. Jadi produk yang sudah diorder, di packing, kemudian produk tersebut akan dikirim ke konsumen. Nah, kemudian kalau dilihat dari karakteristik e-commerce-nya ya. Jadi karakteristik e-commerce ini beda dengan transaksi perdagangan biasa, karena ada beberapa karakteristik yang khusus yang dimiliki oleh electronic commerce, yaitu perdagangan elektronik. Yang pertama, transaksinya pasti tanpa batas ya. Nah, sebelum ada internet, batas geografi menjadi penghalang satu perusahaan atau individu yang ingin go internasional ya, atau dia ingin produknya terjual keluar kota ya, keluar pulau, atau bahkan keluar negara ya. Nah, sehingga
hanya perusahaan tertentu saja atau individu-individu tertentu saja yang punya modal besar yang bisa memasarkan produknya ke keluar, ya, dalam hal ini mungkin keluar negeri, ya. Nah, saat ini internet ini apa namanya, sebagai media ya yang bisa digunakan oleh pengusaha kecil, pengusaha menengah untuk bisa memasarkan produknya secara internasional, cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet ya, tanpa batasan waktu. Jadi 24 jam akan bisa diakses ya. Jadi tidak ada istilah toko tutup ya, tidak ada istilah iklan tidak bisa diakses ya. Nah, tentu saja pelanggan ini di seluruh dunia ya bisa mengakses situs tersebut dan dia melakukan transaksi secara online. Karakteristik yang kedua adalah transaksi anonim. Ya. Anonimnya artinya tidak perlu kenali siapa pembelinya gitu ya. Nah, biasanya para penjual dan pembeli dalam transaksi internet ini tidak harus bertemu muka satu sama yang lain. Jadi ini istilah anonimnya ya, jadi tidak diketahui siapa gitu ya. Nah, kemudian transaksi pembayaran diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang sudah ditentukan, bisa dengan transfer, bisa dengan e-money, dengan bisa memanfaatkan kartu kredit, kartu debit ya. Nah, ini bisa anonim ya, mungkin diketahui nama ya, tetapi tidak bisa mengenal langsung siapa sih pembelinya ya. Yang ketiga adalah produk digital dan non digital. Jadi produk yang dijual ya itu bisa digital seperti software komputer, musik ya, dan produk-produk digital yang lain ya, aplikasi atau aplikasi games ya, tools dan lain sebagainya yang bisa di-download ya. Nah, dalam perkembangannya objek yang ditawarkan melalui internet ini juga barang-barang kebutuhan hidup lainnya secara luas ya. Sekarang ini kita bisa lihat ya, banyak sekali bahan barang kebutuhan hidup kita yang bisa membantu ya kegiatan harian kita ya, kehidupan kita sehari-hari sekarang sudah tersedia di internet. Sangat luas, sangat banyak. Ada banyak pilihan harga juga ya. Nah, ini yang sekarang ini mereka saling berlomba-lomba ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada para konsumennya. Kemudian karakteristik yang keempat adalah produknya tidak berwujud ya. Jadi produk barang tidak berwujud setelah nanti dikirim ya. Namun ada juga produk-produk yang tidak berwujud seperti data ya, software ya. Ya, wujudnya setelah digunakan ya atau dipakai ya menggunakan perangkat elektronik seperti komputer ya. Termasuk menjual ide ya, konsultasi dengan ahli, konsultasi dengan dokter, konsultasi dengan psikolog ya, ini bisa dilakukan ya. Nah, klasifikasi dari e-commerce sendiri secara umum ya bisa dibedakan menjadi dua ya, yaitu business to business dan business to customer. Nah, business to business ini adalah sistem komunikasi bisnis online ya antara pelaku bisnis, jadi dua-duanya adalah perusahaan. Sementara business to consumer ini adalah mekanisme toko online atau disebut dengan electronic shopping mall gitu ya, yang transaksinya antara e-merchant dengan e-customer ya. Nah, business to consumer ini sekarang yang paling banyak ya, paling marak karena berdiri beberapa marketplace yang kesemuanya bisa dibilang transaksinya aktif ya, atau konsumen menaruh minat untuk melakukan belanja atau transaksi pembelian di sana ya. Nah, untuk yang business to business, di mana penjualan produk atau jasa ini melibatkan beberapa perusahaan ya, dan kemudian dia atau mereka menggunakan sistem yang terotomasi. Nah, perusahaan yang terlibat antara lain adalah pemasok, distributor, pabrik, toko, agen, ya, minimarket. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang terlibat ya. Nah, transaksi yang terjadi secara langsung antara dua sistem, contohnya misalnya adalah Walmart dan pemasok-pemasoknya, ya, atau supplier-suppliernya, ini menggunakan
transaksi sistem secara langsung di antara dua perusahaan ini. Apa keuntungannya? Keuntungannya tentu menghemat biaya, meningkatkan pendapatan ya, mempercepat pengiriman, mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan layanan kepada pelanggan ya. Ini menurut Cooper and Ellis tahun 2002. Contoh misalnya General Motor. Ini perusahaan besar ya, menghasilkan produk mobil. Melakukan pembelian suku cadang atau barang habis pakai mengeluarkan biayanya $100 untuk membeli suku cadang dan barang habis pakai. Nah, dengan menerapkan bisnis to bisnis, biaya pemesanan ini akan turun ya sampai $10. Ini menurut Edward and Griffin ya, gitu di tahun 2003. Ya, jadi 1/10 lebih murah ya dibandingkan dengan kalau menggunakan transaksi secara konvensional. Kemudian untuk yang business to consumer ya. Nah, business to consumer ini interaksinya terjadi antara perusahaan penjual dengan konsumennya. Contoh dari B2C ini ada perusahaan Dell yang menjual produk Dell, Cisco menjual produk-produk Cisco ya, jaringan komputer, local area network. Dan Amazon ya, Amazon ini yang menjual produk-produk buku dan beberapa produk lain ya, yang cukup terkenal dan sangat terkenal di dunia. Nah, dalam perkembangannya setelah adanya B2C, sekarang ini muncul C2C, yaitu customer to customer. Nah, ini perdagangan yang terjadi antara person dengan person melalui internet ya. Nah, sekarang ini meskipun belum memiliki perusahaan ya, atau usaha kecil menengah, atau mungkin di bawah itu ya, bisa melakukan transaksi perdagangan elektronik ya, bisa mempunyai toko virtual ya di beberapa marketplace dan dia bisa menjual produk itu. Kemudian ada customer to business ya, ini sebaliknya ya, ada beberapa situs berinisiasi untuk mendukung bisnis yang berbasiskan konsumen ke bisnis. Contoh Priceline ya. Priceline ini memungkinkan seseorang menjual rumah ke perusahaan Priceline ini ya, internet sebagai media untuk melakukan transaksinya ya. Jadi yang menjual adalah konsumen kepada perusahaan, yang dijual adalah rumah. Nah, kemudian mekanisme transaksi elektronik dengan e-commerce itu dimulai dengan adanya penawaran produk dulu ya oleh penjual di sebuah website melalui server e-commerce. Nah, apabila konsumen melakukan pembelian, maka konsumen akan mengisi order yang telah disediakan oleh pihak penjual dengan memilih barang di katalog produk, kemudian melakukan check out dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, cara pembayaran yang dapat dilakukan adalah konsumen bisa memilih beberapa model transaksi, ya. Bisa menggunakan ATM, transfer, internet banking, transfer, mobile banking, dan SMS banking mungkin ya, bisa juga. Kemudian pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa ada perantara, atau dengan perantara pihak ketiga, ya, ini misalnya marketplace-nya sendiri, ya. Kemudian micro payment, ya, pembayaran atau transaksi mikro, ya, menggunakan e-money, ya. Kemudian dengan digital cash, ya, uang digital. Nah, dewasa ini lembaga-lembaga pembiayaan seperti Visa, Mastercard ya telah mengembangkan sistem pembayaran dengan Secure Electronic Transaction atau disebut dengan SET. Karena transaksi elektronik ternyata terjadi juga kejahatan ya, yaitu dengan membobol kartu kredit ini ya. Jadi kartu kredit yang dipakai untuk transaksi itu bisa dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dia bisa melakukan transaksi ya yang sebenarnya bukan kartu kredit miliknya ya. Nah, set ini di dalam transaksi elektronik ya menggunakan Visa dan Mastercard ya. Ini ada beberapa pihak ya yang terlibat, yaitu issuer. Ini adalah institusi finansial yang mengeluarkan kartu dari bank ya. Kemudian card holder, ini konsumen yang telah terdaftar di issuer, pemegang kartu ya.
merchant, yaitu penjual barang, jasa, dan informasi. Kemudian acquirer, ya, ini adalah institusi finansial yang menyediakan pelayanan untuk memproses transaksi dari kartu banknya. Lalu CA ini adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan sertifikat digital. Jadi CA ini adalah sertifikat digital untuk memastikan bahwa transaksi itu adalah transaksi yang sah, gitu ya, yang valid, ya, karena ada sertifikat untuk transaksi tersebut. Nah, kemudian transaksi melalui e-commerce, ya, baik itu e-customer dan e-merchant itu bertemu ya dalam dunia maya melalui server yang disewa dari internet service provider ya oleh merchant, atau merchantnya sendiri mengelola ya server webnya atau server e-commerce-nya itu ya untuk memberikan layanan kepada konsumennya. Nah, transaksi melalui e-commerce itu biasa disertai dengan term of use dan sales term condition ya atau klausula standar. Yang umumnya bahwa e-merchant telah meletakkan klausula kesepakatan pada website, sedangkan e-customer jika berminat tinggal memilih tombol accept atau menerima. Jadi ada syarat dan ketentuan gitu ya, syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi gitu. Nah, kalau itu terjadi antara customer to customer ya, yang memberi syarat dan ketentuan adalah customernya dengan tetap mengikuti aturan dari e-merchant-nya ya. Nah, kemudian untuk penerimaan e-customer melalui mekanisme klik ya. Jadi ini adalah sebagai pewujudan ya dari kesepakatan yang mengikat ya pihak e-merchant ya. Jadi ketika konsumen menetapkan klik ya, kliknya membeli, kliknya check out, ya, kemudian dia melakukan transaksi, lalu dia melakukan transfer pembayaran, nah maka akan mengikat e-merchant-nya untuk transaksi ini ya, sehingga e-merchant harus segera mengirimkan produk yang dipesan ya oleh e-customer ya. Nah, proses berikutnya adalah saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran yang melibatkan dua perantara dari masing-masing pihak, yaitu acquiring merchant bank dan issuing customer bank ya. Prosedurnya, e-customer akan memerintahkan kepada issuing customer bank untuk dan atas nama e-customer dia melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang, kemudian dilanjutkan kepada acquiring merchant bank yang ditujukan kepada e-merchant ya. Jadi transaksinya ada dua kali, yaitu dari issuing customer bank di mana customer memiliki akun rekening di bank tersebut, kemudian pembayaran dilakukan sesuai dengan harga transaksinya ya kepada acquiring merchant bank untuk mentransfer pembayaran tersebut ya dari konsumen kepada pihak e-merchant. Nah, setelah proses pembayaran selesai, kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi ya oleh pihak e-merchant, yaitu dengan pengiriman barang tadi sesuai dengan kesepakatan ya mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang ya. Jadi kapan mau dikirim ya, berapa lama pengiriman itu, kemudian spek barangnya sesuai dengan saat konsumennya membeli produk itu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang digital marketing ya. Nah, di sini digital marketing ini adalah bagaimana pemasaran ya bisa dilakukan melalui internet ya untuk menyampaikan ya promosi ya produk-produknya ke konsumen. Nah, ini akan saya sampaikan insyaallah minggu depan ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, silahkan jika ada pertanyaan Anda bisa tuliskan di live chat ya.
Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat video yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Apabila Anda merasa materi ini bermanfaat, silahkan Anda like. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada kuliah teknologi internet. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.